Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulang salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran secara virtual. Meskipun secara virtual, tapi tetap semangat ya adik-adik. Ya, Bu. Baiklah, dan hari ini kita akan belajar mengenai bersyukur dan sabar. Nah, seperti janji kita pada pertemuan lalu bahwa kita akan berdiskusi hari ini. Siap? Kelompok pertama sudah siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Baiklah, kepada kelompok pertama silahkan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami memaparkan hasil diskusi kami melalui PPT, yaitu tentang syukur dan sabar. Yang pertama, pengertian syukur. Syukur secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu asyara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan cukup perasaan senang, bahagia, lega atas segala nikmat yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syukur. Ada 3 macam bentuk-bentuk syukur. Yang pertama yaitu syukur dengan lisan, yaitu di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan kita dengan ucapan kita. Misalnya saja dengan mengucap hamdalah ketika kita menerima sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu syukur dengan hati, yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu syukur dengan amal perbuatan, di mana kita bersyukur melalui perbuatan kita, misalnya dari ibadah kita yang semakin ditingkatkan, bacaan Al-Quran kita, dan sebagainya. Selanjutnya, hikmah bersyukur. Nah, hikmah bersyukur yang pertama yaitu Allah akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Nah, di sini artinya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan nikmat kita. Kemudian yang kedua yaitu orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang. Nah, di mana ketika kita sering bersyukur, maka kita akan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya dipersilakan kepada Salmiati. Adapun yang kedua yaitu sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang terakhir, sabar dalam meninggalkan maksiat. Adapun selanjutnya yaitu keutamaan sabar. Yaitu yang pertama, orang yang sabar akan berhasil meraih cita-citanya. Yang kedua, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang sabar akan tenang dalam situasi apapun. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya. Ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastia dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Coba bisa digeser screen-nya ke keutamaan sabar. Nah, di situ ada 3 keutamaan sabar. Nah, saya minta pilihlah salah satu dari ketiga keutamaan tersebut untuk dijelaskan dan berikan salah satu contohnya. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana Rahmadina, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana contoh perilaku dari sikap sabar dan syukur itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mulyana, Bu. Yaitu coba sebutkan dua contoh, yaitu masing-masing contoh sabar dan syukur. Nah, contoh syukur yaitu misalnya ketika kita diberikan nikmat yang tidak kita sangka-sangka, maka kita akan bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, Bu, alhamdulillah. Nah, itu bersyukur dengan ucapan lisan. Kemudian untuk contoh sabar yaitu ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita bersabar terhadap musibah tersebut, Bu. Bagaimana, Saudari Mulyana? Iya, diterima. Baiklah, saya akan memilih salah satu keutamaan sabar, kemudian dijelaskan. Dan saya yaitu orang, ini untuk jawaban dari Saudari Rastia ya, yaitu orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita selalu sabar, ketika kita entahkah itu ditimpa sebuah musibah atau masalah yang ada dalam kehidupan kita, atau bahkan ujian yang menurut kita merasa lelah atau tidak adil di dalamnya, lalu kita tetap bersabar akan ujian tersebut, maka akan mencintai hamba-hambanya yang selalu sabar. Di mana sabar di sini dimaksud yaitu entahkah sabar dalam menghadapi setiap ujiannya, ataukah sabar dalam menghadapi musibah, maka ia akan selalu merasa sabar dan ikhlas. Bahkan ia selalu yakin dan percaya bahwa Allah memberi ujian padanya sebagai bentuk kecintaan Allah kepadanya. Ya, seperti itu menurut saya. Bagaimana Saudari Rastia? Iya, terima kasih. Paham. Oke, sama-sama. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sampai di sini pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan di dalamnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ambil alih mengenai sabar dan bersyukur tadi. Lebih lanjut, saya akan mengulas kembali bahwa syukur itu yaitu suatu tindakan atau ucapan perasaan senang, bahagia atas nikmat yang telah dirasakan atau didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang. Baik itu rezeki, banyak sekali yang patut kita syukuri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung banyak nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar lagi Maha. Kemudian, adapun tadi beberapa pertanyaan dari adik-adik, yaitu contoh dari, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa syukur itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu syukur secara lisan, yaitu mengucapkan syukur dengan kata-kata. Kemudian syukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan amal perbuatannya, segala sesuatu nikmat yang telah Allah berikan, dan cara mensyukurinya yaitu dengan cara bersedekah atau berbagi ilmu pengetahuan hal kebaikan. Kemudian sabar. Nah, sabar ini berarti menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Maksudnya, orang yang sabar akan selalu ridho, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pertanyaan dari Adik Restia tadi bahwa yaitu mengenai keutamaan dari orang-orang bersabar. Nah, orang yang bersabar itu akan berhasil meraih cita-citanya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ketika seseorang bersabar, maka ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi persoalan, sehingga apapun yang dicita-citakan akan dapat tercapai. Kemudian, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang bersabar akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang sabar mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahkan musibah ataupun nikmat yang telah diberikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan bersabar dalam menjalaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka barang siapa tidak sabar atas bala dariku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak ridha atas qadaku, hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Hadis qudsi. Nah, maksudnya apa? Bahwa orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk Allah menyuruh untuk mencari Tuhan selain Dia. Kemudian orang yang sabar akan tenang. Maksudnya di sini ketika seseorang mempunyai kesabaran yang tinggi, maka disitulah puncak dari ketenangan jiwa yang didapatkan. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, Bu.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah. Dan baiklah, masih ada yang belum bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Iya.